Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman, sahabat, terutama sahabat SSR, selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit mungkin gambaran dan masukan kepada teman-teman, baik yang sudah memiliki SSR maupun yang sudah inden tapi barangnya belum datang, kira-kira SSR-nya mau diapain gitu. Karena beberapa teman-teman biasanya kalau sudah punya motor SSR ini kemudian dimodifikasi teman-teman. Jadi pada kesempatan pagi ini saya ingin memberikan beberapa poin pertimbangan sebelum teman-teman melakukan modifikasi SSR. Oke, untuk poin yang pertama teman-teman, pastikan teman-teman sudah memiliki konsepnya dulu dan rencana kira-kira motor ini mau dipakai buat apa. Loh, kenapa mas? Ya karena itu penting sekali. Motornya mau dipakai buat apa, biar teman-teman nanti modifnya itu fokus. Karena modif itu kan juga pakai uang ya teman-teman. Jangan sampai di tengah jalan sudah belanja banyak kemudian menyesal, kurang efektif, buang-buang uang, dan ternyata justru malah menyiksa rider ataupun modifnya tidak bermanfaat. Nah, ini yang kita bahas teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman menentukan konsepnya dulu. Motornya mau dimodif seperti apa, teman-teman hobinya seperti apa, atau hanya untuk jalan-jalan ke kota saja, riding deket-deket saja, atau teman-teman mau dibikin model cafe racer, atau teman-teman dimodif untuk keperluan touring. Nah, itu harus tahu dulu teman-teman. Jangan sampai teman-teman itu modif tapi malah nggak manfaat. Hobinya touring jauh, tapi mohon maaf, spionnya memilih yang kurang maksimal. Misalkan spion apa? Spion bar end yang ditaruh di bawah sini teman-teman. Kalau itu hanya untuk dekat-dekat ke masjid, ngantar-ngantar apalah, ya jarak-jarak dekat monggo lah, terserah. Kalau mau teman-teman yang memang memilih fashion, tapi untuk dari sisi fungsional itu nggak kepakai. Oke, poin yang pertama itu teman-teman harus menentukan konsep motornya ini buat apa. Poin selanjutnya adalah yang dipertimbangkan, utamakan fungsional. Ya teman-teman ya, utamakan fungsional. Ya bukan hanya memerlukan atau mempertimbangkan faktor fashionnya saja. Seperti yang saya sampaikan tadi, buat apa motornya tampil bagus tapi dikendarain nggak nyaman. Oke, langsung kita bedah. Yang penting adalah spion. Sekali lagi, saya ini merubah spion sudah hampir 3 kali. Oke, yang bawaan mungkin teman-teman sudah merasakan spion bawaannya SSR itu sama dengan spion bawaannya Mio, sama saja. Itu kalau untuk RPM tinggi itu getar-getar teman-teman. Jadi untuk melihat ke belakang enggak begitu jelas. Akhirnya saya rubah teman-teman. Banyak yang tanya, mas itu kok spionnya matching ya mas ya gitu. Ini pakai spion apa? Ini hanya memakai spion Scoopy teman-teman. Scoopy yang terbaru. Scoopy yang lama ini belum chrome. Nanti linknya saya taruh di bawah ya teman-teman. Ini saya pakai spion Scoopy yang chrome. Mas apakah PNP? Ya PNP sekali teman-teman. Jadi teman-teman jangan melepas adaptornya ya. Cukup langsung aja dipasang kanan dan kiri. Itu nggak perlu pakai adaptoran segala. Ini cakep teman-teman. Dan juga sudutnya luas. Jadi kalau teman-teman naik motor langsung kelihatan secara full. Dan juga ini kacanya adalah clear natural. Itu. Yang kedua adalah mobile charger. Nah, cas ini penting karena kalau kita jalan-jalan, kita kan biasanya kalau dulu itu masih musimnya power bank. Kalau pakai power bank itu kan dia terbatas. Tapi kalau teman-teman ridingnya berhari-hari mau ngecas di mana gitu kan. Nah, ini saya pakai Daytona. Ini saya pakai resminya Yamaha. Ini harganya sekitar 200 ribuan teman-teman. Meskipun outputnya ini hanya 1 ampere, tapi ini cukup mumpuni. Dan juga teman-teman gak perlu khawatir akan merusak mobil atau GPS-nya teman-teman atau handphonenya teman-teman, karena Daytona sudah teruji dan dia sebagai aksesoris resminya Yamaha dan pastinya recommended teman-teman. Display kelistrikan ini Aquaprova, ini juga punyanya Daytona. Voltmeter ini untuk mengetahui kondisi kelistrikan teman-teman. Jika teman-teman waktu perjalanan riding mau jauh dan lain-lain, karena kan ini kan nggak ada kick starter ya. Kalau akinya tekor ya sudah selesai, nggak bisa mau ngapa-ngapain.
Nah, kalau mau riding pastikan ini 12,5. Ini adalah normal teman-teman. Jadi kalau ini di bawah 12,5 berarti kelistrikan teman-teman sudah ada masalah. Nah, ini bisa dicek kondisi aki. Dan ketika dinyalakan otomatis ini akan naik sendiri. Tuh teman-teman, dia akan naik sendiri 14,2. Ban ini sebenarnya teman-teman kalau mau modif ya monggo sih sah-sah aja, karena bannya SSR ini sudah cukup bagus karena dia dual purpose. Dia pakainya Trailwinder. Trailwinder itu dipakai juga Kawasaki Versys yang 250. Nah, teman-teman pastikan juga karena SSR ini roda belakangnya ini boros sekali teman-teman. Ini pemakaian baru segini aja sudah ini ya, sudah gundul semua teman-teman. Ini udah gundul semua. Nah, saya juga akan melakukan modifikasi minimal bannya itu sama. Ini sudah saya siapkan teman-teman. Mungkin nanti next video saya akan bikin ini ya, video tentang pemasangan ban ini ya di dealer, dan juga saya mau servis karena sudah mencapai hampir 15.000. Nanti saya juga akan servis sekalian pasang ban. Oke, ini nanti aja. Jadi kalau mau modif ban, pastikan teman-teman juga ini memperhatikan bahwa kira-kira motor ini tuh mau buat apa, sekali lagi gitu ya teman-teman. Jadi ada yang modelnya ban tahu trail. Kalau Shinko mah udah bagus, tapi kan ada beberapa ban yang karakternya keras. Saya sudah pernah pakai ban yang alurnya keras, Swallow misalkan Swallow SB117 itu memang murah teman-teman, cuman itu dalam kondisi basah kurang begitu rekomendasi, terutama di jalan-jalan aspal. Nah seperti itu ya teman-teman. Kalau mau modif ban sepertinya nggak perlu dimodif karena sudah bagus. Nah kalau mau ganti ban ya minimal samalah dengan SSR. Ini saya juga beli second teman-teman. Ada teman dari mana kemarin ya, Tangerang atau Bandung saya lupa. Dia habis beli motor, kemudian dia upgrade ban ke Maxxis, kemudian ban bekasnya saya beli hanya 400.000 dapat sepasang. Hemat bukan? Nih teman-teman, mata kucing ini saya beli plus bracketnya ini 50.000 teman-teman. Jadi memang nggak perlu nambahin apa-apa, dari sana udah dapat bracketnya. Saya masukkan di sini langsung di selang bracket, di selang remnya. Yang di kanan juga sama, saya taruh di bracket sini. Nah memang kanan dan kiri kalau dilihat dari depan memang nggak seimbang teman-teman. Tapi kan nggak masalah karena fungsi dari mata kucing ini adalah display dari samping. Ketika teman-teman mau nyabrang, nah itu kan terlihat dari arah satunya, nah, dia akan menyala. Jadi fungsinya adalah ini dari samping. Fungsinya teman-teman waktu nyabrang mau motong jalan itu, terutama malam hari, ini sangat manfaat sekali teman-teman. Bracket handphone adalah ini teman-teman. Ini bracket handphone saya beli harganya kemarin itu 120.000, tapi sekarang udah turun. Ini mereknya GUB atau apa, GUB atau apa. Ini biasa dipakai terabasan. Teman-teman, sarannya kalau beli bracket handphone atau GPS, jangan main-main ya teman-teman. Jangan memakai produk yang dia murah, kemudian banyak getarnya, sininya hanya bahannya karet. Ini bahaya teman-teman, karena karet itu punya masa atau waktu. Dia kena panas dan hujan, dia akan sangat rentan patah. Ini sudah saya pakai hampir selama motor ini dari baru. Jadi udah hampir 2 tahun lebih teman-teman. Dan ini full aluminium semua. Dan ini produk impor teman-teman. Nanti linknya saya taruh di bawah ya. Ini Oke, poin selanjutnya modif yang bermanfaat. Sekali lagi jangan main-main dengan kemudi. Berarti stang ya teman-teman. Stang ini silahkan teman-teman kalau mau mengganti dengan model tracker atau apa. Tapi kalau saya sekali lagi banyak sekali perdebatan di grup SSR, pakai ini, pakai motor ini, itu kembali ke kenyamanan. Karena saya budgetnya terbatas, saya masih percaya pakai produk originalnya Yamaha. Saya pakainya stangnya stang Bison. Harganya cuma 60 ribuan. Cuman kan stangnya sudah teruji teman-teman. Jadi kalau yang namanya sudah bawaan dealer, insya Allah kualitasnya tidak diragukan lagi. Jadi saya pakai stang Bison, tidak perlu merubah apapun. Jalur nggak perlu dirubah. Kabel kopling, kabel rem semuanya bisa
langsung dipasang teman-teman. Jadi hanya teman-teman melakukan burnya di sini saja untuk menaruh starter dan juga holder-holder. Karena kan stangnya baru, belum ada lubangnya. Jadi teman-teman, saya memakai stang Bison, harganya 60 ribuan. Posisi ridingnya sudah teruji, saya sudah kemana-mana. Dibandingkan stang bawaan yang terlalu mendaplang ya, ini lebih recommended karena posisi, lihat posisi stangnya itu dia mendekati ke posisi rider. Jadi dipandang pun bagus, dikendarain juga bagus. Oke. Kemudian yang tidak kalah penting teman-teman, modif manfaat yang paling penting juga adalah standar tengah. Jadi teman-teman, saya standar tengah ini saya sudah pasang 2 tahun. Jadi pas motor ini datang, saya langsung mencoba pasang standar tengah. Ini enggak apa ya istilahnya, enggak mahal. Ini juga harganya plus pasangnya dulu itu 180 sampai 200. Mas, ini pakai apa? Ini saya pakai standarnya punyanya Vixion R teman-teman. Jadi ini PNP. Ini yang agak susah adalah pemasangan ini pernya. Jadi kalau teman-teman nggak terbiasa, silahkan bawa ke dealer aja, cuma bayar 30.000. Nah maaf, ini nggak rapi teman-teman, karena memang ya cuma di bawah, karena kan saya belinya dulu nggak sama tatakan karetnya. Jadi kalau teman-teman beli, silahkan beli sama tatakan karetnya. Bisa pakai punyanya Jupiter MX ataupun Vixion. Ini pakainya Vixion R ya teman-teman. Jadi ini penting sekali. Untuk apa? Untuk satu, teman-teman nyuci motor. Kedua, kalau teman-teman dalam jangka waktu yang lama tidak mau pakai motor ini, distandarkan 2, dia jauh lebih enak maintainnya, motornya lebih awet, suspensinya juga lebih awet. Karena kalau dia doyong ke samping, lama-kelamaan nanti yang kena upside down depannya, pasti nanti beda dan mudah sekali bocor teman-teman. Jadi ini penting banget standar 2 ini. Dan salah satu manfaat yang ketiga adalah ada beberapa tempat-tempat parkir di mana dia nggak bisa diparkirkan dengan standar samping, jadi harus pakai standar tengah. Dan juga kalau teman-teman suka foto dengan motornya di standarin 2 kan lebih cakep teman-teman. Oke. Dan juga kepakai lagi, rantai SSR ini rawan sekali kendor. Jadi teman-teman kalau mau ngeset sendiri ya pasti harus punya pakai standar tengah dong untuk mengeset roda dan kaki-kaki dari SSR ini. Mantap bukan? Jadi standar tengah ini modif yang manfaat banget. Kemudian pertimbangan yang ketiga, yang poin pertama tadi adalah konsep, yang kedua adalah jangan melakukan modif yang tidak manfaat. Kemudian yang ketiga adalah jangan melakukan modif di bagian kaki-kaki yang sifatnya ekstrim, merubah yang sifatnya ekstrim. Misalkan teman-teman jangan sekali-sekali modif lengan ion ya. Lengan ion kalau ya silahkan, kalau buildernya memang sudah terbukti. Karena banyak sekali teman-teman yang melakukan modif lengan ion dengan mengubah dengan armnya yang dengan model yang lain, terus kemudian dengan motor yang lain, itu kurang presisi sehingga kenyamanan berkendara sangat terganggu. Misalkan satu, teman-teman kalau ada di jalan yang berlubang, itu juga suspensinya akan berpengaruh. Yang kedua, ketika teman-teman cornering, manuver kanan kiri, kalau settingan lengan ionnya ini asal-asalan, itu juga membahayakan, menjadikan motor teman-teman itu jadi limbung teman-teman, nggak enak. Terus kemudian juga modif gear, menurut saya itu juga kurang bermanfaat teman-teman. Jangan teman-teman itu melakukan modif gear dengan asal-asalan, karena SSR ini memang diciptakan, ini dia untuk kegiatan istilahnya apa ya, menempuh perjalanan dengan menonjolkan nafas atasnya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mengendarai motor ini dengan akselerasi yang enak, itu teman-teman ada di RPM atas dan di gigi berapa ya, 4, 5, 6, karena 1, 2, 3 ya memang pendek nafasnya. Jadi memang desain mesinnya seperti itu. Dengan juga gearnya juga seperti itu. Jadi ini nafasnya adalah nafas atas. Nafas yang gear 1, 2, 3 ya pendek-pendek. Nanti kalau teman-teman tinggikan, nanti seperti trail.
seperti settingannya WR155 trailernya Yamaha. Trailer Yamaha itu nafasnya pendek, tapi kan tenaganya ada di awal, kemudian tenaga atasnya gembos, ya kan trail teman-teman. Beda, SSR adalah model dia retro, ya dual purpose, tapi kan bukan untuk terabasan. Dia masih bisa dinikmati untuk perjalanan, ya kan teman-teman juga kadang kan juga pengen ngebut gitu loh. Jadi gear ini tuh udah gear yang udah dengan kombinasi yang bagus, gak perlu teman-teman menurunkan ataupun menaikkan gear. Nanti hubungannya apa? Juga ke bahan bakar juga teman-teman. Jadi banyak sekali pertimbangan modifikasi itu, jangan asal teman-teman. Jadi sekali lagi, lakukan modifikasi itu dengan beberapa pertimbangan teman-teman. Kalau misalkan mau biar motor ini performa mesinnya bagus, ya teman-teman bisa mengupgrade satu, businya yang bagus juga, pakai yang iridium, itu cuma harganya 100.000. Nanti nambahin tenaga dan juga satunya menambah mesin BBM ini menjadi lebih irit, karena iridium itu apinya api biru, dia lebih fokus, jadi proses pembakarannya jauh lebih sempurna teman-teman. Dan juga olinya yang bagus, jangan pakai olinya standarnya Yamaha, ya meskipun Yamaha udah bagus, tapi coba deh teman-teman pakai oli yang di atasnya itu pakai Motul ataupun saya pakai Ipon. Jadi benar-benar rasanya itu beda, akselerasinya beda, terus kemudian motornya juga nggak cepet panas. Ataupun kalau pakai olinya Yamaha yang asli itu kan sering overheat ya teman-teman, dikit-dikit kipasnya nyala, coba teman-teman buktikan pakai oli yang lebih bagus, Ipon ataupun Motul, nanti kipasnya nggak sering-sering nyala. Itu teman-teman, semoga informasi ini membantu. Silahkan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen aja, nanti insya Allah saya jawab teman-teman. Dan juga kalau ada masukan, silahkan teman-teman juga bisa memberikan masukan di kolom komentar. Misalkan Mas harusnya gini mas, atau Mas tolong SSR-nya direview masalahnya yang ini mas gitu. Oke teman-teman, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat, terutama untuk teman-teman yang sudah memiliki SSR, ya modiflah dengan yang wajar dan manfaat. Jangan sampai modif itu ya nggak berguna, buang-buang uang buat apa, akhirnya nyesel gitu ya teman-teman. Oke, salam.